Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islah Ramadan Pangyanto. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana sepak terjang saya atau perjalanan saya sehingga bisa masuk di karantina Tahfiz Riau angkatan ke-21 pada kali ini. Sebelumnya saya berasal dari sebuah desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Nama desa tersebut Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, saya berasal dari sebuah desa di Kecamatan Singingi Hilir, namanya Desa Petai, terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Saya merupakan anak dari Bapak Iskandar dan Ibu Indrayanti, anak kedua daripada 5 bersaudara. Kami hidup dengan sederhana, bisa dibilang berkecukupan. Apa yang kami inginkan ada, karena sesungguhnya Allah kan memberikan kecukupan bagi setiap hambanya. Akan tetapi ada cerita menarik sebenarnya yang ada pada diri saya sebelum saya sampai di karantina Tahfiz cabang Riau ini. Dahulu ketika saya masih SMA, saya memiliki 3 keinginan. Lulusnya saya dari MAN 1 Kuantan Singingi. Yang pertama, saya ingin kuliah ke Timur Tengah. Maka saya ikut tes ke Sudan dan Maroko, itu 2 tahun berturut-turut saya ikuti. Dan qadarullahnya pada saat itu saya tidak diluluskan karena mungkin kemampuan dalam berbahasa Arab itu masih kurang. Kemudian pada beberapa hari selanjutnya setelah pengumuman tidak lulusnya dari Sudan dan Maroko itu, saya ditelepon oleh Kepala Sekolah MAN 1 Kuantan Singingi, Pak Zulkifli. Beliau mengabarkan bahwasanya ini ada beasiswa untuk pergi ke Lebanon, bisa langsung masuk sana, lulus langsung tinggal berangkat gitu. Tetapi tak lama kemudian datang telepon dari salah seorang guru juga, Ustaz Seprion. Beliau wakil keagamaan pada saat itu. Maka beliau mengatakan, mohon maaf Islah, kami belum mengizinkan untuk pergi karena pada saat itu Lebanon dalam keadaan konflik. Jadi saya tidak bisa pergi langsung ke Lebanon pada saat itu. Akhirnya qadarullah saya tidak bisa menimba ilmu ke Timur Tengah. Kemudian keinginan saya yang kedua, dahulu saya ingin kuliahnya itu tidak di Sumatera. Saya inginnya kuliah itu di luar Sumatera lah, supaya bisa mengembangkan bakat dan bertemu banyak orang dari seluruh Nusantara. Nah, setelah qadarullahnya saya kabarkan kepada kedua orang tua saya untuk saya ingin kuliah ke Jawa, ke Yogyakarta pada saat itu. Beliau menuturkan lebih baik kuliah di Riau saja, karena khawatirnya karena ekonomi yang berkecukupan ini nantinya bisa urusan kuliah tersendat dan tidak bisa dilanjutkan karena masalah biaya. Karena ingin mengikuti apa yang orang tua inginkan, maka saya ikuti. Saya batalkan untuk mendaftar ke kuliah ke Jawa. Saya daftar ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah saya diterima. Itu keinginan saya yang kedua. Tak bisa saya untuk kuliah ke luar Sumatera, tak bisa saya kuliah ke Jawa pada saat itu. Maka Allah mentakdirkan saya untuk kuliah di Riau saja. Maka keinginan saya yang ketiga, karena keinginan kedua saya yang tidak juga terwujud, jikalau tak bisa kuliah ke Timur Tengah, jikalaupun tak bisa saya kuliah di Jawa, maka saya ingin masuk pondok tahfiz pada saat itu. Karena saya sudah merasakan betapa nikmatnya ketika kita
sudah bersama-sama dengan Al-Quran. Maka yang ketiga pun tidak terwujud untuk saya sekolah di pondok tahfiz pada saat itu. Keinginan yang Allah inginkan ternyata bukan untuk kuliah ke Timur Tengah, bukan untuk saya kuliah ke Jawa, bukan juga untuk masuk kepada pondok tahfiz, tapi saya masuk kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah, dalam waktu 3 tahun 10 bulan saya menyelesaikan studi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kemudian tak lama setelah saya lulus daripada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, saya ditawarkan oleh orang tua untuk membeli sepeda motor bekas. Karena pada saat itu ada uang sekitar 5 jutaan. Orang tua saya bilang, ya ini belikan saja ke sepeda motor, biar nanti kamu bisa mungkin pergi ke kebun atau mungkin ada urusan ke sana kemari, bisa kamu pakai motor ini. Maka saya katakan, oh baiklah ya, kalau memang seperti itu. Tapi memang setelah saya ditawarkan untuk, oh ini ada motor nih, ini ada motor nih, saya tidak juga memilih untuk membeli sepeda motor. Malahan Allah mengirimkan kabar tentang karantina tahfiz pada saat itu. Maka saya berpikir, kemudian saya tanyakan kepada teman-teman yang sudah pernah ikut pondok tahfiz ini, berapa sih kisaran harga jikalau ingin ikut di pondok tahfiz ini. Mereka mengatakan kisaran 3 juta sampai 6 juta. Wah, saya dalam hati saya, ini bisa. Daripada saya beli sepeda motor, lebih baik saya ikut pondok tahfiz. Karena dengan ukuran uang 6 juta, maka itu terlalu, Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Allah memudahkan kita untuk menjadi bagian daripada keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya putuskan, saya tidak beli sepeda motor, maka saya gunakan uang sepeda motor itu untuk masuk ke karantina tahfiz. Sebenarnya uang anggarannya hanya 5 juta. Hanya 5 juta, sedangkan anggaran dana masuk ke pondok tahfiz ini adalah 6 juta. Ibu saya mengatakan, ya udah, ini ibu ada uang 1 juta, biar dipakai saja untuk keperluan kamu masuk ke pondok tahfiz nantinya. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas diizinkan oleh orang tua saya masuk ke pondok tahfiz ini. Insyaallah saya akan mengabulkan, saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya kesempatan. Dan mudah-mudahan nantinya saya akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya di surga nanti. Mak, iya, sekarang Isra sedang berjuang. Mudah-mudahan perjuangan ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa kedua orang tua, ayah dan ibu. Dan mudah-mudahan cita-cita kita jadikan di keluarga kita ada satu hafiz dan satu hafizah terwujud, dan kita bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita nantinya. Mak ya, insyaallah Ipan tidak akan mensia-siakan kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan dan apa saya bagikan kepada teman-teman sekalian bermanfaat bagi kita semua. Karena ukuran biaya di dunia ini tidaklah seberapa daripada nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.